worthy of the glow. Remember when we never needed each other, the best of friends, like sister and brother. We understood we'd never be alone. Those days are gone. Now I want you so much. The night is long and I need your touch. Don't know what to say. I never mean to feel this way. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I hear your voice and I start to tremble. Brings back the trial that I resemble. I cannot pretend that we can still be friends. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I want to say this right, and it has to be tonight. Just need you to know I don't want to live this life. I don't want to say goodbye. With you I wanna spend the rest of my life. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. Everything's strange, we never knew. How did I fall in love with you? Something must have gone wrong in my brain. Got your chemicals all in my veins. Feeling all the highs, feeling all the pain. Let go on the wheel, it's the bullet lane. Now I'm seeing red, not thinking straight. Blurring all the lines, you intoxicate me.
Just like nicotine, heroin, morphine. Suddenly I'm a fiend and you're all I need, all I need. Yeah, you're all I need. It's you, babe, and I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're to blame. Just one hit and you'll know I'll never be the same. It's you, babe, and I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're to blame. Just one hit and you'll know I'll never, ever, ever be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. Sneaking in LA when the lights are low. All for one touch, I could overdose. He said stop playing it safe, girl, I wanna see you lose control. Just like nicotine, heroin, morphine. Suddenly I'm a fiend and you're all I need, all I need. Yeah, you're all I need. It's you, babe, and I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're to blame. Just one hit and you'll know I'll never be the same. It's you, babe, and I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're to blame. Just one hit and you'll know I'll never, ever, ever be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? And what are words if they're only for good times? Damn, that's all. When it's a lie, yeah, you say them out loud. Those words, they never go away. They live on, even when we're gone. And I know an angel was sent just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight. And I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me most. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times? Damn, they're Selamat pagi done. Bapak Ibu. Acara pada pagi hari ini akan dimulai 5 menit lagi. Terima kasih.
Selamat pagi, Mas Edi Kurniawan. Halo. Halo Mas Arlimda. Assalamualaikum, Pak Muhammad Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ntar aku tak pamer wajah Alhamdulillah dulu sehat. deh. Ini Pagi ada Pak Alim. teman saya nih, selamat pagi dari Quick Traktor. Wah, mantap. Ya, Selamat datang, Quick. Bang Lim, Selamat datang, terima Bapak-bapak, kasih. Ibu-ibu semua. Pagi Mas Yoska, Pagi pagi Pak Mbak Haji, Rianti. Mas Yoska, pagi. pagi Mas Pagi Pak Arlim. Desman, Pak Desman. Mas Fadlan. Ya, ini Mas Gunto tadi ada hilang. Ada tuh. Selamat pagi, Udah ada lagi. Pagi, ya sorry nggak kelihatan Mas. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Mas Fadlan. Quick Traktor di mana ya? Dari kota mana ya? Quick Traktor itu di Yogyakarta, Pak. Itu apa namanya? Customer juga teman saya juga. Cuman dia monitor aja atau nggak ada mic-nya. Coba nanti saya kontak. Ini produksi hand traktor yang paling besar di Indonesia di. Itu dalam Itu negeri alat. ya? Komponen-komponennya. Udah apa? Dalam negeri, ini produk dalam negeri dia sudah populasinya paling banyak. Hand traktor, kemudian ada alat untuk angkut sawit juga dia. Ini nanti mohon maaf ya kalau mematikan kamera karena takutnya signalnya ya ini kok signalnya lagi jelek. Ya Bu, saya juga mungkin apa namanya sinyalnya juga kurang bagus nih. Selain sinyalnya kurang bagus, wajah saya juga kurang Oke. Bukannya sekarang sudah tambah cerah. Ayo, Oh. cerah sih jelas. Justru kecapean kelihatannya sih. Ya, Opa, bisa aja Opa. tadi habis jalan pagi, Rasulullah. Oh, pagi Linggar, terima kasih udah bersedia ya nak. Ibu, terima kasih kembali. Ini kayaknya tadi dapat informasi dari Mbak Yuyun, beberapa peserta ini lagi kesulitan untuk join. Ini kenapa ya, Mas Marta? Kenapa kesulitan join, Mas? Bu, bukan Mas Marta, Bu. Ini kayaknya dunia Telkomsel nih. Telkomsel ini makin dibayar, makin ngawur nih. Walah. Iya, betul. Nggak apa-apa lah. Oh, saya kan orang tua ngomong gini. Iya. Aku juga Ini kartu kan halo. the service is getting worse. Oh gitu. I tell you. Kalau saya kebetulan kalau kartu halo kalau di rumah nggak bagus, tapi pakainya kan aku lewat Nggak sosmed mungkin, ya. Pak. Nggak mungkin, Pak. Saya di sini, di Makassar, situ semua masa kok mengalami problem Oke. sama. Aku Ini di kita rumah mesti- ini kita sinyalnya mesti- kalau kita- Telkomsel nggak bisa. Kita mesti self introspeksi, Pak. Di kita ini udah banyak yang ini nggak beres. Jadi apa namanya customer care itu kurang. Jadi Ya. tidak diperhatikan. Apalagi orang-orang yang di ujung langit sana. Telkomsel ini ada saingan ya koyongnya ini. Monopoli dong ya. Ya itulah makanya kita nggak boleh takut bersuara kalau kita benar, Pak. Kalau saya kalau saya dikomplain customer, saya bilang silakan komplain apa yang dikomplain dan kita akan perbaiki. Ini saya lihat makin hari makin nggak betul. Tapi kalau kita tulus please them, nggak apa-apa ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Itu omongan aki-aki yang nggak usah didengarin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Mas Yoska, halo Mas Yoska. Halo Mas. Siap, salam. Ya itulah saya titip Mas Yoska aja lah. Gimana caranya. Supaya lebih baik lagi. Kan kasihan Iya. kita mau. Ini di bawah cucu saya lagi Zoom juga problem sama problem. Karena masalahnya saya pernah berada di negara lain, tidak usah disebutin, itu internetnya sama dengan kabel.
very strong. Ya kan, negara-negara yang sudah bagus kita, orang internet ditambah aja very strong. Kita ini udah internetnya bayar ya, masih kuyung ini kudu. Ya Burianti, ya saya Burianti, mohon maaf. Iya, Nggak usah sabar, nggak usah sabar diperhatikan Bang, omongan sabar. Pak Arwin. Sabarnya udah lebih lama. Sabarnya udah kelamaan. Dari tahun 77 sabarnya. Ya, let's work lah. Ya, kita mau criticize itu penting. Ini lagi saya cek Ya, tuh yang penting teman-teman. kan memang ada bukti. Ya Ada kan Bang, bukti. yang penting kan memang ada Memang ada bukti, bukti kok. bukan cuma sekedar apa menjelekkan Oh, atau apa gitu ya. saya Dan nggak tujuannya pernah kan untuk kemajuan. Saya nggak pernah menjelekkan orang, malah saya dijelek-jelekan orang, saya terima. Kayak alat saya itu, Pak, alatnya rusak gini. Kenapa begini? Kenapa ini pecah? Saya telusurin terus. Saya ganti malah. Don't worry. Bapak Stay cool. Ibu, iya. Sambil Oke, nunggu. Bapak Ibu mungkin kita izin mulai aja ya supaya supaya Silakan. waktunya nggak terlalu molor begitu. Siap. Ya, monggo Mbak MC, silahkan Mbak Linggar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Rianti Dewi Slamet Aryo Bimo, STM Engineering IPM selaku Ketua PKM. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Mesin Bapak Daisman Purnomo Bayu Aji, ST PhD. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Mesin Bapak Insinyur Abi Gunto Amaro Aji, STMT. Yang terhormat Pemateri Bapak Yoska Oktavianto, STMT, Bapak Dr. Andes Muhammad Naji, MSc, dan Mas Muhammad Fadlan, STMT, serta yang kami hormati segenap peserta PKM. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bertemu pada pagi hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023, dalam acara Pengabdian kepada Masyarakat tentang pengenalan dan karakterisasi material part 4. Acara ini yang diselenggarakan oleh Laboratorium Metalurgi Fisik Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, dilanjutkan oleh lagu Indonesia Raya dan Mars Trisakti. Lalu ada sambutan Ketua Program Studi Teknik Mesin, Bapak Daisman, lalu mengisi pretest, lalu akan ada sesi foto bersama sebelum memasuki pemaparan materi ya. Setelah itu ada pemaparan materi pertama dari Ibu Rianti dan Mas Fadlan, lalu pemaparan materi kedua dari Bapak Naji, dan pemaparan materi ketiga dari Bapak Yoska dan Bapak Yusef. Setelah itu ada tanya jawab, mengisi umpan balik pelatihan dan kesan serta saran, lalu penutup. Baik, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Trisakti.
Universitas Trisakti Pusat Wiatanya Allah mengabdikan, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa. Berkibarlah panci-pancimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias bersara, nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah panci-pancimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan Indonesia Jaya. Berkibarlah panci-pancimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Bapak Daisman Purnomo Bayu Aji, ST PhD. Kepada Bapak Daisman, waktu dan tempat kami persilahkan. Start dulu. Baik, terima kasih Mbak Linggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam. Yang saya hormati Ibu Rianti, Pak Yoska, Pak Najih, Mas Fadlan, dan Pak Yusef belum hadir ya. Dan juga para peserta yang mengikuti PKM pagi hari ini. Yang saya hormati juga Pak Arlinda. Saya sebagai ketua jurusan sangat senang sekali ya dengan pelaksanaan program PKM ini, terutama tentang topiknya ya, karena topik ini sangat penting dan tidak mudah diperoleh di luar tuh. Jadi materi-materi yang akan disampaikan nanti itu sangat berguna, sangat bermanfaat, dan tentu semoga nanti peserta aktif ya, bisa bertanya, berdiskusi dengan narasumber sehingga bisa diaplikasikan di tempat kerjanya atau sebagai pemahaman pengetahuan tekniknya. Begitu saja sambutan dari kami ya, dari jurusan. Semoga PKM ini lancar dan bermanfaat. Untuk para peserta dipersilahkan nanti ya berdiskusi dengan narasumber. Begitu Mbak Linggar, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Daisman atas kata sambutannya. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu serta peserta untuk bisa menggunakan virtual background yang sudah diberikan di kolom chat untuk background untuk Zoom. Oke, mari kita lanjut. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pengisian pretest dalam rangka pengevaluasian yang akan di-share oleh panitia pada kolom chat. Kepada Bapak Ibu, boleh dipersilakan untuk link pretestnya. Di chat ya itu nampaknya tautannya belum muncul apa ya atas.
Iya, Pak. Oh, udah, Ini, ya. nah, sudah Ya, sudah ada. muncul Belum, sekarang. belum. Sekarang udah sekarang. Sudah. Ya. Kayaknya gangguan signal deh. Soalnya tadi Mbak Yuyun upload ini juga berat ya. Mm-mm. Ya. Ya, mungkin kepada Bapak Ibu serta peserta bisa mengisi link pretestnya terlebih dahulu ya. Mungkin sambil jalan aja kali Mbak Linggar nggak apa-apa ya. Kasihan kayak Boleh, anak masa kayak ini kayak mahasiswa deh. Mbak. Monggo Mbak boleh. Linggar lanjut aja. Oke, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Ibu Bapak, sebelum memasuki rangkaian acara pemaparan materi. Bisa diaktifkan dulu kameranya untuk sesi foto bersama, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya ambil ya. 1, 2, 3. 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sambil Oke, menunggu terima peserta yang kasih. lain. Iya, terima kasih Bu Yuyun. Ya, Selanjutnya, sebentar. iya, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pemaparan materi PKM. Untuk acara ini kami serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Insinyur Abi Gunto Amoro Aji, STMT. Kepada Bapak Abi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Linggar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara pengabdian kepada masyarakat dari Laboratorium Meteorologi Fisik Selamat pagi. Mesin dengan tema pengenalan dan karakterisasi material part 4. Artinya ini series ya. Ini sudah memasuki yang series 4, part 4. Oke, untuk memudahkan dan ini jadwalnya tidak molor, jadi kita harapkan nanti ada 3 materi hari ini. Materi pertama yaitu korosi dan pengendaliannya, yaitu oleh Ibu Rianti dengan Mas Fadlan. Kemudian materi kedua ada NDT, itu dengan Pak Naji. Kemudian ada materi ketiga, perkembangan terkait industri otomotif, dengan narasumbernya yaitu Mas Yoska dan Pak Yusef. Oke, untuk aturan ini ya, aturan kita hari ini, mungkin materi akan disampaikan terlebih dahulu, 3 materi tersebut, kemudian kita masuk tanya jawab. Tapi apabila di tengah-tengah materi ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom chat. Oke, kita mulai dengan pemaparan materi pertama, yaitu korosi dan pengendaliannya. Untuk Ibu Rianti dan Mas Fadlan, waktu dan ruang saya berikan, waktunya adalah sekitar 30 menit ya, Bu Rianti ya. Ya Mas Fadlan, Mas Gunto terima kasih. Bapak Ibu izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu Rianti? Terima kasih. Saya juga izin untuk mematikan kamera karena takut ini berat ya. Moga-moga bisa. Oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu peserta, juga para pemakala, juga para pimpinan jurusan yang telah berkenan hadir dan membantu membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Bapak moderator, Bapak Gunto, bahwa ini adalah memang series yang keempat dan materi yang kami berikan hari ini adalah hasil dari penjaringan pertanyaan yang kami sampaikan kepada peserta yang sudah hadir sebelumnya. Sehingga materi yang diberikan kali ini adalah semua sesuai dengan permintaan yang disampaikan melalui umpan balik
Bapak Ibu mohon maaf tadi kami minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi semacam pretest, tetapi sebetulnya pretest ini hanyalah sekedar alat untuk kami melakukan evaluasi keterkaitan antara materi yang kami berikan dengan kebutuhan yang ada di dunia industri, apakah betul-betul begitu. Dan sebetulnya ini sudah kami sampaikan pada saat pendaftaran, tetapi kami ulangi lagi mengingat karena kadang-kadang yang hadir sama yang daftar itu berbeda. Baik, saya akan masuk ke materi. Jadi hari ini mohon maaf judulnya saya agak sedikit rubah karena saya ubah menjadi pengantar korosi, walaupun di dalamnya juga nanti ada bagaimana penanggulangannya. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, materi ini akan dibawakan oleh Mas Fadlan dan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka pertama kita harus tahu dulu begitu ya, apa sih sebetulnya korosi itu gitu. Nah, banyak sekali di masyarakat itu yang menganggap korosi itu sama dengan karat. Demikian, nah nanti akan kita lihat. Kemudian juga ada yang masyarakat itu terus terang bingung begitu ya, apakah logam-logam non ferros seperti contohnya aluminium begitu, apakah mereka mengalami korosi begitu ya, gitu. Atau seperti nikel, molibden, kuningan, apakah mereka juga mengalami korosi atau tidak? Ini merupakan pertanyaan umum dan sering kami ditanya terkait hal tersebut. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit terkait material apa saja yang ada di dunia industri karena nanti ini ada kaitan erat dengan masalah korosi tadi. Jadi sebetulnya secara garis besar kami mengelompokkan semua material industri yang saat ini digunakan menjadi 4 kelompok besar, yaitu dimulai dari logam yang paling tua, kemudian keramik, dan dilanjutkan dengan polimer, dan yang terakhir itu adalah komposit. Seperti kita ketahui bersama bahwa komposit itu sebetulnya bukan material baru, tetapi penggabungan dari material-material industri yang ada. Dan kali ini kita akan membahas korosi karena ini sangat terkait sekali dengan logam. Nah, logam secara garis besar itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ferros dan logam non ferros. Pada kesempatan ini kami akan lebih banyak membahas ke arah ferros karena yang saat ini dialami masyarakat, dilihat oleh masyarakat dan banyak digunakan masyarakat itu adalah logam-logam ferros. Nah, apakah kedua logam ini terkorosi? Iya, karena sebetulnya korosi itu adalah bagian normal ya, bagian natural yang menjadi takdir hidupnya logam kalau kami bilang begitu ya. Jadi apa sebetulnya korosi itu? Kalau kita lihat di sini, korosi itu sebetulnya adalah degradasi yang dialami logam karena interaksi dari lingkungannya. Jadi dia rusak gitu ya. Jadi satu logam itu menjadi rusak karena pengaruh dari lingkungannya. Nah, korosi ini sebetulnya nanti dibagi 2 secara garis besar, yaitu korosi basah dan korosi kering. Perbedaannya di mana? Di temperaturnya. Biasanya korosi kering itu di suhu di atas 100 derajat. Sedangkan kalau lainnya sisanya itu adalah di korosi basah. Kenapa korosi basah? Karena biar bagaimanapun udara atau lingkungan yang kita tinggal itu semua pasti mengandung H2O ya, entah sedikit ataupun banyak. Nah, H2O itulah sebetulnya yang nanti setelah dia pisah hanya dengan O-nya itu yang akan mengganggu si logam ini. Saya bilang ini adalah takdirnya, kenapa? Karena ini adalah sebetulnya cara yang telah dipersiapkan untuk logam mendaur ulang secara pribadi. Jadi ketika dia awal-awal begitu ya, untuk menjadi logam kita harus melakukan penambangan biji. Jadi kalau kita lihat prosesnya seperti ini. Ketika ditemukan dalam biji, logam contohnya kita ambil misalkan logam ferro gitu ya, di sini belum menjadi baja ataupun besi tuang ya, masih logam ferro, dia berbentuk Fe2O3. Kemudian dengan proses reduksi Fe2O3 ini dihilangkan oksigennya menjadi Fe. Jadilah dia logam Fe. Entah itu untuk dalam bentuk akan diperoleh untuk pakai besi atau akan diperoleh untuk baja. Fe yang pertama kali kita kenal di sini nanti namanya adalah pig iron. Nah, dari pig iron itu kemudian baru dibawa untuk diolah
apakah menjadi baja atau menjadi besi tuang. Nah, kemudian setelah dia dipakai beberapa lama, maka dia akan teroksidasi. Kenapa? Karena pada dasarnya dia itu senang sekali berikatan dengan oksigen. Oksigen ada di udara, jadi dalam kondisi apapun dia pasti akan berikatan dengan oksigen. Nah, oksigen itu karena ini adalah logam fero, maka dia akan mengalami perkaratan, ya, dan kemudian dia akan kembali lagi ke bentuknya sebagai Fe2O3 atau yang kita kenal dengan nama oksidasi. Nah, Fe2O3 inilah sebetulnya yang nantinya kita kenal sebagai hasil dari karat tersebut. Jadi kemudian Fe2O3 menjadi Fe, kemudian kembali lagi menjadi Fe2O3 di dalam tanah untuk kemudian digali beberapa tahun lagi kemudian sebagai biji besi. Tetapi waktunya juga tidak pendek ya Bapak Ibu, mungkin 1 abad begitu ya. Nah, apa sih sebetulnya Bapak Ibu, kenapa korosi menjadi hal yang sangat dibahas gitu ya oleh semua pihak? Karena ini ya Bapak Ibu, ini adalah beberapa kerugian, jadi terutama secara ekonomi itu terasa sekali ya, karena bahwa ternyata corrosion cost itu mencapai 500 juta ya, billion ya, 500 juta US dollar per tahun. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa masukan ya bahwa di mana ternyata 3,4% dari global GDP itu adalah dipakai untuk mengatasi korosi ya. Jadi karena korosi, kerugian korosi. Kemudian juga ini bisa kita lihat ya bagaimana di United States itu sampai 276 billion US dollar. Juga menurut dari IZA ya reportnya itu India itu 5-7% lossesnya karena masalah korosi. Ya jadi ini baru kerugian secara ekonomi gitu ya Bapak Ibu, secara keuangan. Belum lagi hal-hal lain ya seperti misalkan kecelakaan di tempat kerja gitu ya karena terkorosi, kemudian stafnya tidak mengetahui, kemudian dia naik tangga itu jatuh begitu. Kemudian juga karena terjadinya korosi berarti harus dilakukan proses-proses perbaikan yang tidak mudah dan cukup lama, juga terjadinya keterlambatan schedule pemenuhan karena kita harus melakukan proses perbaikan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa jenis korosi yang sering terjadi. Ya, jadi memang bisa dibagi 2, yaitu yang terjadi secara menyeluruh ya, secara homogen, atau yang terjadi hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, di tempat-tempat tertentu ini kita bisa lihat ada yang bisa dilihat langsung dengan mata, tapi ada juga yang harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah beberapa korosi yang sering terjadi ya. Kita mulai dari yang uniform. Ya, jadi uniform seperti ini Bapak Ibu. Ya, terjadi di semua pihak, prosesnya seperti yang tergambar di bawah ini ya. Selanjutnya ini adalah galvanik. Ya, gimana proses ini terjadi ketika ada 2 logam yang secara bersama-sama bertemu dan punya beda afinitas. Dari situ mereka akan saling mengkorosi. Kemudian ini ada pitting ya. Nah, kalau yang paling gampang pitting corrosion kalau Bapak Ibu mau lihat itu di wastafel ya, di wastafel di dapur itu kalau kita di sink itu ya, kalau kita tidak rawat dengan baik maka akan timbul bercak-bercak seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah pitting corrosion. Kemudian juga ada surface corrosion ya. Ini sebetulnya corrosion celah. Jadi dia hanya menyerang karena adanya celah. Jadi sudah dilindungi tetapi karena ada celah masuklah dia ke dalam dan membuat menjadi korosi. Kemudian selanjutnya ini adalah erosi. Ya, kita lihat ya di pipa-pipa biasanya atau di blade akibat benturan dengan cairan terjadi korosi juga. Nah, ini biasanya ini juga masuk ke dalam korosi mechanical ya, mechanical corrosion. Kemudian ini adalah selective leaching corrosion. Ini biasanya korosi yang terjadi ketika ada logam-logam mulia yang lepas ya, yang hilang akibat proses tertentu gitu ya. Nah, ketika dia hilang kemudian menyebabkan terbentuknya selective leaching corrosion ini ya, ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Selanjutnya Bapak Ibu ini untuk intergranular corrosion, ini yang terjadinya mikroskopik ya. Jadi terjadinya di dalam struktur mikro terlihat ya. Jadi yang diserang adalah batas butirnya.
Dan yang ini adalah yang stress corrosion. Nah, ini juga boleh diklasifikasikan sebagai mechanical corrosion yang terjadi akibat kegiatan mechanicals. Nah, Bapak Ibu secara mudah gitu ya, korosi terjadi seperti apa gitu. Jadi ketika kita mengecat pagar kita gitu ya, sebetulnya bukan pagar itu dicat Bapak Ibu pada awalnya bukan untuk keindahan gitu ya, tapi mungkin untuk orang awam dianggap ini sebagai suatu keindahan. Nah, maka dicat. Sebetulnya proses pengecatan ini adalah salah satu tindakan untuk perlindungan korosi terhadap pagar besi. Nah, korosi akan terjadi seperti di gambar yang di sampingnya ini Bapak Ibu. Ketika cat itu mulai terkelupas, ketemu logam dasar, oksigen sudah bisa masuk. Nah, mulailah terjadi proses korosi. Makanya kenapa pagar kita itu harus sering-sering kita cat ulang gitu ya, supaya tidak terjadi celah di mana apa terkelupasnya cat, kemudian oksigen bisa masuk dan kemudian membentuk hubungan dengan Fe. Nah, ini adalah penanggulangannya secara garis besar. Tadi seperti kami sudah sampaikan di atas, ada dengan pengecatan. Kemudian ini dengan, kalau tadi di atas dicat, ini sekarang dilapisi dengan logam lain ya. Dalam hal ini ada hot dip galvanizing, ada nikelisasi, begitu ya, bisa masuk sini. Kemudian ini ada yang kalau tadi dengan pakai logam, ini pakai yang material lain selain logam, gitu ya. Bisa juga dengan plastik dilapisi. Nah, selain itu juga bisa dilakukan perlindungan dengan menggunakan anoda korban, ya, atau dengan katoda, perlindungan korosi dengan katoda, metode katoda ya. Ini dasarnya adalah dari dua-duanya menggunakan hitungan atau tabel yang kita kenal dengan namanya deret volta. Selanjutnya juga yang ada juga perlindungan korosi ya yang dilakukan dengan membuat lapisan pada permukaannya, biasanya ini untuk pipa, yaitu yang kita kenal dengan nama perlindungan inhibitor. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh yang akan kami sampaikan ya terkait perlindungan korosi yang sudah diberikan ya. Ini adalah perlindungan korosi dengan menggunakan sistem hot dip galvanizing. Jadi logam-logam Fe yang digunakan dalam hal ini baja itu di cover dengan zinc ya, dengan zinc. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk metode salah satu cathodic protection dengan anoda korban ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada logam-logam dipasang di badan kapal, ini bukan buat hiasan atau dekorasi ya Bapak Ibu, tapi ini adalah salah satu cara di mana ditempelkan logam lain yang punya keelektronegatifan itu lebih rendah ya. Kemudian nanti dialah yang akan dimakan duluan gitu ya sama korosi. Jadi korosi akan lebih senang kepada logam ini. Contohnya ini biasanya magnesium gitu ya, ditempel di Fe, maka magnesiumnya akan dimakan lebih dulu. Kemudian selanjutnya ini contohnya untuk perlindungan yang tadi dengan menggunakan perlindungan katoda atau cathodic protection ya, di mana logamnya dibuat supaya punya lebih menjadi katodik gitu ya, lebih arusnya ke arah arus katodik. Dan ini yang terakhir ini adalah yang menggunakan inhibitor. Jadi inhibitor itu biasanya digunakan untuk pipa-pipa di mana dia akan disemprotkan ke dalam apa dicampur ya. Jadi inhibitor itu biasanya dalam bentuk liquid yang akan dicampurkan. Kemudian dengan prosesnya nanti bersamaan itu dia akan membentuk lapisan di dalam pipa-pipa atau tube-tube yang dilewati oleh cairan tersebut. Nah, mungkin ini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadlan. Silahkan Mas Fadlan. Mas Fadlan. Ya, siap, Bu. Selanjutnya mungkin lebih kalau tadi bahasnya arah chemical, mungkin saya akan bahas lebih ke arah mechanical. Bentar ya.
Wah, pelanggan jadi harus makan. Emang nggak ada suara nih, masih nyiapin materi gitu. Mas Fadlan, silahkan Mas Fadlan. Nah, Mas Fadlan kayaknya belum jadikan co-host itu, belum bisa share itu. Oh, udah bisa sekarang ya. Ya, oke. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sini ada untuk mechanical, saya akan bahas ada 3 ya Mas ya. Itu di erosion, corrosion, yang mana lebih ke arah flow liquid yang mengalir di entah itu di udara atau di pipa, yang mana partikel-partikel tersebut membuat pengikisan secara perlahan terhadap material. Jadi pengaruh ini tidak terfokus hanya untuk material logam saja, Mbak. Jadi Mas-mas, Bapak-bapak, jadi erosion corrosion ini akan memakan semua material akibat benturan dan yang terjadi jika terjadi celah. Nah, untuk itu penanggulangannya lebih ke arah control flow dan partikel serta material selection. Selanjutnya di sini saya akan membahas ada fretting corrosion, yang mana ini mungkin sering terjadi ketika pada proses maintenance. Ketika kita proses maintenance, kita akan selalu disassemble alat kita atau material atau mesin kita. Namun dalam dalam pelaksanaannya, jika tidak dilakukan penanggulangan terhadap entah itu pengaitan baut dan lain-lain, itu akan merusak secara perlahan dari dalam. Maksudnya adalah ketika kita melepas baut atau melepas sambungan, itu akan terjadi gesekan dan load. Nah, itu merupakan salah satu penyebab awal terjadinya korosi. Sehingga untuk penanggulangannya yang paling adalah menggunakan gemuk ataupun dilapisi sebelum dipasang. Kemudian ada crevice corrosion. Crevice corrosion itu biasanya terjadi ketika ada gap antara dua material yang saling dikaitkan, atau misalnya dibaut atau ditempel. Nah, jika ada gap tersebut dan di dalam gap itu ada ada udara atau ada air, maka itu akan menjadi indikasi awal terjadinya korosi, dan bentuknya akan seperti terlihat pada gambar,
itu dia memakan dari dalam. Nah, itu bisa kita detek ketika kita melepasnya. Untuk penanggulangannya bisa menggunakan kita dari desain dari awal sama membersihkan part ataupun merapikan permukaan antar kedua belah material yang akan kita gabungkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Rianti dan Mas Fadlan. Ini masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan. Izin bertanya, Mas Abi. Silakan, Mas Beni. Ya, kapal Titanic tuh udah 100 tahun lebih di dalam laut, tapi kenapa bongkahannya masih terlihat utuh ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Beni. Mungkin Bu Rianti bisa menanggapi. Iya, terima kasih Mas Beni untuk pertanyaannya. Betul, bongkahannya masih utuh, Mas. Tapi kalau kita angkat mungkin sudah jadi kuning-kuning ya. Jadi sudah berkarat begitu Mas Beni biasanya. Jadi proses perkaratan itu kan bukan proses yang istilahnya sakjet-saknyet gitu ya Mas. Dia membutuhkan waktu dan dia biasanya ada hitungan umurnya begitu. Nah, banyak hal yang mempengaruhi proses korosi sebetulnya. Tidak hanya dalam hal ini lingkungannya saja, tetapi juga kondisi temperatur, tekanan, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau lihat, mungkin kalau kita bisa nyelam ke bawah begitu ya, kita pasti sudah akan melihat adanya warna-warna, mungkin kalau saya boleh share sedikit, warna-warna karat begitu ya. Makanya walaupun dia bongkahannya ada, tetapi kalau kita pegang begitu, mungkin itu sudah bukan mungkin lagi ya, memang sudah, sebentar nih share-nya kemana, dia sudah tidak tidak seperti baja lagi gitu ya Mas ya. Jadi Nggak sudah rapuh. mulai rusty ya, rapuh betul. Jadi Nggak kayak rusty gitu kerupuk. kalau kita bilang ya. Betul. Jadi maaf ini saya share sedikit, mungkin gambarnya baru ketemu ini sebentar, maaf. Nah, ini mungkin sudah seperti ini nih Mas. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi Sudah terlihat. kira-kira seperti ini nih Mas Beni. Jadi walaupun dia masih dalam bentuk bongkahan, tetapi pasti kondisinya sudah seperti ini, dan ini sebetulnya dia sudah berkarat ya, dan kita nggak tahu ini apakah sudah sampai dalam gitu. Kalau kita sudah pegang baru langsung nanti bisa hancur kayak kerupuk gitu biasanya. Nah, ini memang prosesnya lama ya Bapak Ibu. Proses korosi itu tidak 1 hari jadi gitu, tidak. Tetapi ini cukup panjang dan cukup lama gitu. Karena memang ini dibuat sebagai daur ulang, proses daur ulang dari logam itu sendiri ya. Nah, sehingga kalau kita rawat dengan baik gitu ya, contohnya pagar gitu, misalkan sudah mulai terlihat catnya mengelupas, kita amplas lagi, kemudian kita cat lagi, maka umurnya semakin diperpanjang begitu kalau kita mau sampaikan gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa memperpanjang umur dengan melakukan perlindungan-perlindungan. Mungkin begitu Mas Beni, apakah cukup jelas Mas? Ya, terima kasih. Saya pernah baca artikelnya, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Salah satu yang memperlambat proses korosinya Titanic itu karena kadar oksigen di kedalaman 3.000 sekian meter itu cukup rendah, Mbak, katanya. Katanya begitu. Iya, betul Mas Beni juga. Maka tadi kan kami juga sampaikan bahwa tidak hanya dari kondisi ini juga ya, maksudnya lingkungan saja, tetapi kan juga temperatur, tekanan itu kan semua pengaruh gitu ya Mas ya. Dan memang sebetulnya penyebabnya terjadi korosi di baja khususnya itu kan karena bertemunya Fe dengan oksigen. Nah, ketika oksigennya kecil,
otomatis kan hubungannya menjadi lebih lama gitu ya. Karena oksigennya kan sulit begitu. Jadi memang banyak faktor lah gitu Mas terkait dengan hal ini. Tetapi memang pasti sudah terbentuk korosinya. Begitu Mas Beni. Terima kasih Semoga Mbak. menjelaskan. Iya. Terima kasih Mbak Yanti. Bu, boleh satu lagi Bu, Pak Abi, mumpung lagi Oke. masalah korosi. Oke, silakan Mas Salim, masih ada waktu. Jadi saya di kebetulan alat saya ada namanya fertilizer spreader ya. Fertilizer spreader ini adalah alat untuk penyebar pupuk. Jadi di situ ada chemical. Jadi mungkin lebih cocok dengan Bang Ucok punya presentasi tadi, mechanical corrosion. Itu terutama di blade-nya apanya sangat rentan banget korupsi. Kita pakai stainless steel juga tidak juga membantu banyak. Ada nggak solusi lain? Bagaimana ya kira-kira masukannya? Apakah materialnya ada yang lebih tahan lagi terhadap korosi ini? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Lim. Pak Gunto boleh langsung dijawab aja ya? Iya, boleh. Silakan. Iya, kita mesti, jadi itu tadi kan untuk sprayer pupuk ya, kalau nggak salah ya Pak Arlimda ya? Iya, spreader. Ya, sprayer Kalau pupuk ya Mas, Bang. jadi Nah dia itu, ada, kalau yang spray itu dia spraying, kalau ini hanya spreading aja. Yang di spray itu iya, pupuk, jadi yang sudah yang chemicalnya sangat kuat sekali untuk iya. kepada karat. Nah itu, ya itu kayaknya kenanya double itu Bang Lim. Jadi bukan cuma kena dari chemical pupuknya, tapi juga karena dia spray tekanan kan ya? Ya, dia pakai blade ya, berputar paling Ya balik. itu, nah itu mungkin untuk melihat bagaimana lebih lanjutnya itu mungkin kita nggak bisa langsung sampaikan di sini, kita mesti cek dulu ya Bang Lim ya. Ya, mungkin juga saya mau jadi pasiennya Bang Ucok nih nanti yang mana-mana rusak itu mau saya bawa ke kampus Oke, supaya baik. dianalisa. Demikian, terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Mas Fadlan mau menambahkan, mungkin Mas Fadlan silahkan. Udah Ibu jawab semua Bu, masalah yang tadi dibilang sama Mas Arlim. Masalah chemical yang mempercepat tambah flow untuk mechanical gitu Bu. Terjadi erosion udah pasti berarti itu Bu. Iya, erosion Tinggal atau yang tadi itu, yang feathering itu ya? Iya Bu. Kayaknya dia arahnya ke situ ya. Mungkin kalau ditanya gantinya apa ya kita mesti cek dulu betul ya Mas Fadlan ya. Betul Bu. Sama ini sih apa namanya? Jenis cairannya juga. Mungkin kita bisa kasih inhibitor atau bagaimana kepada materialnya. Sama itunya sprayernya pakai apa Mas? Mas Arlim. Bahannya. Jadi yang di spreading itu pupuk. Pupuk itu misalnya urea atau macam-macam lagi. Itu kan memang ada chemical komposisinya, nanti mungkin juga bisa saya sampaikan. Nah, yang jelas salah satu chemical itu kalau bersatu dengan udara juga akan mempercepat korosi. Sama bahan dari alat itu akan saya sampaikan, nanti saya WhatsApp aja, banyak sekali karena itu akhirnya komponennya tuh tidak tahan lama. Jadi customer-nya komplain kok cepat patah Pak, cepat ini, padahal sebenarnya penyebabnya adalah korosi kalau saya lihat sih. Begitu. Oke, siap Pak. Iya. Memang Terima kasih. banyak juga ya, bisa juga ini juga ya mungkin ya Mas Fadlan ya setelah dipakai nggak dibersihkan gitu, itu juga mempercepat itu Pak Arlimda. Karena memang kalau kita lihat pupuk itu kan memang korosifnya tinggi banget, apalagi pupuk yang dari ini ya, pupuk yang dari pabrik ya. Gitu. Yang Iya, chemical kalau maksudnya yang kebersihan itu bukan memang alami ibu gitu. betul sekali. Jadi saya hanya menekankan kepada mereka tuh bersih ya kan. Nah, kalau membersihkan itu kalau cuma dicuci sama air pulang kerja gitu kayaknya nggak bersih deh gitu. Tapi disuruh bersih lebih lagi, mungkin mereka nggak ada waktu atau apa ya. Atau mungkin apakah kita boleh menggunakan alat pembersih yang seperti di iklan-iklan itu sehingga dia kinclong lagi terus di laminating lagi, atau memang udah demikian umurnya, itu yang saya pengen analisa gitu. Supaya customernya jangan menyalahkan produknya gitu. Oh ya, baik kalau gitu dibawa aja
Pak Lim ke Mas tempat Lim, kita. kampus. Ya, Mas Bang Ya, Lim, ya, nanti coba kita ya. bantu lihat Oke. kenapa begitu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Mas. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih untuk Pak Beni dan Pak Arlinda yang sudah bertanya di sesi ini. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang NDT oleh Pak Najih sebagai narasumber. Waktu dan ruang saya persilakan. Terima kasih Mas Abigunto atas kesempatannya. Saya mohon izin share ya. Sebentar. Oke, share sound. Oke, apakah layar saya cukup jelas terlihat? Jelas? Pak. Seperti yang disabari, yang dari hasil survei lah ya, yang diminta kepada para peserta mungkin yang sekarang atau yang sebelumnya, itu terkait dengan pengujian tidak merusak. Oke. Nah, sebelum saya ya lebih detail ya tentang pengujian tidak merusak ini, saya ingin memberi analogi sebenarnya dalam keseharian lah ya kita ini ya mungkin sudah mengalami lah ya, atau mungkin kita lihat ada beberapa orang sudah menggunakan model tidak merusak. Jadi saya sih kebetulan kalau pas naik goes gitu, ya istirahat, kemudian mampir di warung kelapa muda, saya minta sih biasanya, "Bang, tolong cariin," atau ya saya minta yang isi dari kelapa mudanya itu lembek banget gitu. Jadi ya karena saya sudah tua ya sehingga gigi saya kan nggak kuat kalau makan yang keras-keras gitu, ketawain dia. Kemudian, ya dia bilang tunggu sebentar, kemudian dia mukul-mukul itu, kelapanya, ya setelah dilihat-lihat ya mukul kelapanya, kemudian dia dia belah dan bagian ujungnya dan saya benar mendapatkan, kelapa ya sangat muda lah yang benar-benar itu lembek gitu. Jadi, sesuai dengan keinginan saya. Nah, eee, ini dalam hal ini ya, ini sebagai analogi sebenarnya mungkin tidak selalu pas ya, adalah bahwa, pertama mungkin ya, dari sisi visual, jadi pedagang ini akan melihat, "Oh ini kelapa yang dari sisi visual lebih muda, mungkin lebih kecil," atau apa yang lainnya. Kemudian yang saya perhatikan itu dia akan memukul ke kelapa itu ya, beberapa kali kemudian ya dia beralih ke kelapa yang lain dan memilihnya ya, dan itu adalah pilihan yang terbaik yang menurut dia dan nyatanya, hasilnya seperti itu. Ini sengaja satu ilustrasi bahwa, eee, jadi pedagang itu menguji ya, menguji dengan cara menepuk-nepuk lah katakan, dia akan mendengarkan suara yang nampaknya ini sesuai dengan deskripsi yang diinginkan. Jadi nggak mungkin dia akan membelah kemudian tanpa me ya itu, jadi, mengecek dulu gitu. Ini adalah salah satu ya model sebenarnya bahwa dalam keseharian itu orang sudah melakukannya, non destructive test ya kan nggak mungkin kita belah dulu baru kemudian lihat isinya. Jadi kalau gitu rugi nanti dia kalau dia belah sesuatu yang ternyata tidak sesuai deskripsi. Oke. Jadi, saya akan balik lagi ya. Jadi kalau ada non destructive test berarti ada destructive test. Jadi pengujian yang memang digunakan untuk mengukurnya itu untuk merusak, misalkan bukan untuk merusak tapi dengan cara yang tidak harus merusak. Misalkan mengukur kekuatan ya, mengukur ya katakan di dalam kandungan di dalam logam itu ya, yang biasanya uji tarik lah misalkan ya, atau juga misal analisis kimia. Nah, kalau sifat-sifat mekanisnya itu melakukan dengan uji tarik. Nah, kalau uji tarik ya tidak bisa tidak, ya harus ditarik sampai misalkan batas dia
sampai rusak gitu. Nah, kalau kemudian kalau uji destruktif ya, jadi kalau destruktif test itu berarti dia akan fungsi dari bahan yang diuji itu menjadi tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau kita bahas ini yang non destructive test ini, maka ya non destructive test ini memungkinkan ya bahannya itu ya memang mungkin sedang proses ya, sedang mau dipakai lagi. Oke, baiklah. Nah, ini saya akan ya ini ringkasan ya sebenarnya, ringkasan yang terkait dengan bagaimana uji tes ya yang tidak merusak itu. Jadi saya sudah ringkaskan ya, nanti beberapa saya akan jelaskan lebih rinci tapi tidak semuanya. Saya akan mungkin ke visual test, kemudian ke ultrasonic test, sama dye penetrant testing. Nah, ini kalau kita lihat ini ada 3 kolom ya. Jadi kolom yang pertama itu jenis non destructive test, kemudian ya kolom kedua ini supaya memudahkan kita modelnya dia itu menggunakan prinsip fisika apa sih ya. Nah, kebetulan saya kan ngajar fisika di teknik mesin sehingga memudahkan ya mengkorelasikan ya antara model jenis tesnya dan kemudian penerapannya itu pada apa atau ya sesuatu yang ingin diketahui itu supaya tes yang dilakukan itu tidak merusak itu apa. Ini kalau kita saya mungkin akan singgung beberapa saja ya. Jadi yang pertama misalkan dengan ya sound test sebenarnya ya atau ultrasonic test. Jadi sudah pasti kalau ultrasonic dia menggunakan gelombang suara, cuman kalau ultra berarti ya frekuensinya yang lebih tinggi ya. Jadi ini di penerapannya itu digunakan untuk ya deteksi cacat internal ya, atau juga untuk mengukur ketebalan material dan lain-lain ya. Nah, kemudian model NDT yang lain adalah magnetic particle testing, yaitu ya sudah pasti kalau kita ngomongin hukum fisika yang digunakan yaitu kaitannya dengan hukum elektromagnetik ya. Bisa jadi ini ya bukan bisa jadi adalah bahwa ini diharapkan yang ini bisa untuk mendeteksi cacat permukaan pada material ferromagnetik ya. Kemudian ya penerapannya bisa pada industri, perkapalan, dan penerbangan. Kemudian model lain itu adalah, model jenis lain maksud saya, jenis NDT yang lain adalah dye penetrant testing atau sebenarnya ya pengetesan pewarna lah itu bisa masuk ke porositas ya. Makanya atau keretakan lah yang ini prinsipnya ada sebenarnya kapilaritas ya. Ini digunakan untuk deteksi cacat permukaan ya, pada material yang sudah pasti tidak poros ya, tidak porositasnya tinggi ya. Ini bisa digunakan pada beberapa jenis bahan ya, misalkan logam, keramik, plastik dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang lain ya radiographic testing, namanya radiographic pasti ya menggunakan sinar X atau sinar gamma ya. Ya penerapannya biasanya yang saya perhatikan itu di pipa-pipa industri ya. Jadi itu dia akan mengeceknya dengan cara ini. Kemudian ada juga model eddy current testing ya. Itu kalau tadi yang itu menggunakan hukum elektromagnetik, ini adalah kaitan dengan induksi elektromagnetik ya. Ini juga mendeteksi cacat permukaan pada material yang sifatnya konduktif ya. Bisa juga untuk mengukur ketebalan dan pengukuran konduktivitas material ya. Nah, saya kira penerapannya banyak di beberapa industri. Nah, yang paling ya dikatakan ya paling cepat ya itu adalah visual inspection ya. Jadi ya melihat langsung lah. Jadi bagian yang itu dilihat ya, mungkin dibersihkan dulu, dilihat apa masalahnya ya, misalkan dicek ya, jadi bentuknya berubah dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa ya bukan, jadi ini adalah tabulasi lah ya yang mungkin memudahkan ya, bahwa kalau kita ingin tahu model-model NDT itu seperti apa. Oke. Nah, kalau ya prinsipnya adalah bahwa ya uji yang tidak merusak ya, artinya kita mengukur ya atau memeriksa tidak merusak ya, non invasif lah. Tadi sudah sebenarnya
sudah disinggung lah gitu ya. Oke. Oke, kemudian tadi ya ini sebenarnya ini menekankan bahwa yang nanti yang warna merah ini adalah yang nanti akan dijelaskan lebih rinci lah ya, lebih detail. Oke, kemudian ya jadi ya sebenarnya tadi kan terapannya sudah ada ya. Ini kalau di dalam konteks ini aplikasi atau penerapan dari metode NDT itu adalah yaitu tadi deteksi atau evaluasi terhadap cacat, kemudian mendeteksi kebocoran, mengukuran dimensi ya apa yang akan dipakai, kemudian bla 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 yang lain lah ya, dan seterusnya lah. Oke. Nah, kemudian ini juga jadi aplikasi metode NDT ini di hampir setiap tahap atau produksi dan dalam siklus suatu komponen ya. Bisa juga untuk menyaring atau mensortir bahan yang masuk yang saya tandai warna merah itu ya. Kemudian untuk memeriksa kerusakan dalam layanan. Dalam ini fokusnya adalah yang terakhir nih yang warna merah ini. Nah, kemudian kita akan mulai dengan tadi ya liquid penetration ya, penetran ya. Jadi inspeksi penetrasi cairan. Jadi sudah pasti kalau kita akan memeriksa ya. Jadi apakah di permukaan itu ada ya katakan keretakan gitu ya, yang mungkin kalau kasat mata itu tidak bisa diamati ya. Jadi kita akan memerlukan cairan yang mampu ya sampailah pada katakan keretakan-keretakan kecil itu. Nah, jadi ya kaitannya sebenarnya kalau kita katakan dia supaya bisa masuk ya secara kapilaritas lah, berarti dia harus cairan itu kemudian adalah yang memiliki viskositas yang cukup rendah lah sehingga bisa masuk ke sana ya. Dan biasanya sih diberi warna ya cairannya itu supaya nanti kalau dia masuk ke dalam katakan permukaan itu kemudian bisa masuk kemudian yang ada di permukaan lainnya itu akan dibersihkan. Jadi nanti akan nampak ya warna ya warna yang mungkin masih tersisa di dalam bahan yang dicek itu. Oke. Jadi itu ya misalkan di dalam contoh ini ya. Jadi ini kalau dilihat di yang paling bawah lah ya. Ini ada gambar yang nampak ini ada keretakan ini ya di dalam ini. Jadi karena warna setelah diberi itu penetran, liquid penetran, kemudian yang bagian lain dibersihkan ya. Kemudian dilihat dengan menggunakan UV ya, sinar UV, maka akan nampak bahwa ada yang tersisa ya, itu adalah bagian yang seharusnya ya diamati atau diperbaiki gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pengujian menggunakan ya partikel magnetik lah. Jadi bagian yang termagnetasi. Jadi kalau misalnya ada keretakan, sudah pasti kan medan magnetnya yang halo? Ada kebocoran suara itu? Halo? Oke. Suara saya masih bisa didengar ya? Bisa, Pak. Jelaskan aja. Oke. Ya. Lanjut. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di bagian ya ini menggunakan partikel magnetik lah itu, jadi ada bagian yang ditaburkan di permukaan itu ya, maka kalau ini ya dimagnetisasi lah ya, maka akan ya bagian-bagian yang ada bubuk-bubuk lah katakan bagian itu akan mengumpul di satu titik. Jadi ini akan nampak misalkan di daerah yang ada keretakannya lah, akan seperti itu ya. Oke. Kemudian yaitu kaitannya tadi misalkan dengan arus eddy yang kaitan dengan elektromagnetik. Jadi muncul jadi ada arus eddy karena arus eddy itu akan menimbulkan arus di dalam bahan itu ya, itu yang akan muncul. Nah, kemudian
Nah ini yang model lainnya itu adalah pengujian ultrasonik. Nah, ultrasonik itu berarti dia akan menggunakan gelombang suara yang di atas 20.000 Hz ya. Dan ya sebenarnya kan kalau kita sering kita dengar ya ultrasonik kan memang kalau tidak ibu-ibu apa ya, ibu yang hamil lah itu akan melihat ya di dalam kandungannya itu menggunakan USG ya, ultrasonografi. Jadi bagaimana ultrasonik digunakan. Nah, sama dengan ini. Jadi pada permukaan logamnya itu yang akan dicek itu ya sebenarnya nggak hanya akan logam ya, saya bisa untuk material-material yang lain itu juga ya, itu akan dikasih transducer lah ya. Jadi nanti akan responnya balik itu seperti apa ya. Jadi karena tiap bahan itu apa namanya kecepatan gelombangnya lah ya di dalamnya itu berbeda-beda. Nah kemudian kalau ini sekilas ya tentang tadi sudah saya singgung sebenarnya ini sebagai apa karena suara yang kita dengar itu kan range-nya antara 20 sampai 20.000 ya. Jadi kalau di bawah 20 Hertz itu kita sebut sebagai infrasonik, kalau di atas 20 ya dinamakan dengan ultrasonik. Ini ya ini sekilas lah ya. Jadi tadi ya batas-batas ambangnya ya. Jadi ini bisa dengan suara itu bisa digunakan untuk apa menentukan lah ya, menentukan bagaimana ya akustik atau suara itu untuk mengamati misalkan ya satu ketebalan ya. Bahan ini harusnya tebalnya seperti ini. Nah, bisa dicek ya dengan suara itu. Nanti suara dikirim kemudian pantulannya itu bisa diamati ya bagaimana respon dari apa material itu terhadap suara itu. Nah, ini kalau kita ngomongin dasar suara ya. Jadi kan suara itu kan karena ya sesuatu bergetar kemudian mediumnya ikut bergetar. Jadi sama dengan misalkan kalau di udara atau juga di dalam material ya. Jadi ini misalkan yang gambar ini ya yang di sebelah saya laser oke ini ya seperti ini ya ini dipukul gitu ya secara mikroskopisnya sih atom-atom akan bergerak ya. Jadi akan merambat seperti itu. Udah pasti ini apa ini yang diamati sebenarnya ini menjadi probe-nya ya menjadi model untuk mengamati bagaimana respon dari bahan atau material itu pada suara itu ya. Ini sekilas apa namanya ya teksnya ya persamaan V sama dengan lambda kali frekuensi dan seterusnya lah ya. Bisa akan coba lanjutkan saja. Nah, kemudian ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal ya. Kalau suara ini gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Jadi arah rambatannya dengan jadi arah getarannya itu searah lah. Jadi karena bisa merambat kan di dalam zat padat, kemudian di dalam gas dan sebagainya ya. Oke. Ini lagi-lagi bagaimana ya merambat lah suaranya ini sekedar ilustrasi aja lah ya. Jadi kalau kita lihat ini ada kerapatan ya, ini kan renggangan. Ini kalau di dalam konteks suara itu ada simpul dan perut. Yang perut, yang gendut lah ya, itu yang di atas. Ini kalau diilustrasikan dalam ya transversal ya, dia kan maksimum, minimum dan seterusnya. Kalau ini rapat, renggang dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kemudian kaitannya kalau gelombang transversal dia akan maksimum dan minimnya dalam bentuk gelombang yang sering kita lihat karena menggambarkan gelombang longitudinal itu tidak mudah karena tingkat kerapatannya itu juga secara visualisasi tidak ya, tapi dengan diubah menjadi konteksnya ya nanti dengan ya digital analyzer itu akan menjadi lebih mudah. Nah kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita ngomongin generasi USG ya, ultrasonografik ya, ini dan ya
alat ini itu adalah mampu mengeluarkan suara, tapi juga menerima energi dari suara itu, ya. Jadi ada elemen-elemen di bahan yang menangkap ya itu bersifat ya piezoelektrik ya. Kalau ada getaran dia akan mengubah getaran itu menjadi listrik lah ya. Jadi akan informasinya bisa ditangkap kemudian dikonversi ya menjadi visual gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kaitannya dengan pemeriksaan gelombang ultrasonik adalah bahwa jadi gelombang ultrasonik dimasukkan ke dalam material, kemudian jadi dia nanti responnya itu akan diamati ya oleh sensornya itu ya. Oke. Kemudian next ya, saya akan next juga. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang gelombang ya, gelombang bagaimana sebenarnya kelakuan gelombang itu kalau masuk ke dalam bidang batas. Jadi ini ada bidang 1, ini ada bidang 2. Jadi kalau misalkan ini gelombang suara ya dalam hal itu masuk di bidang batas, kemudian ada gelombang yang diteruskan, ada gelombang yang dipantulkan. Nah, tapi yang jelas bahwa jumlah energi lah ya yang masuk itu sama dengan energi yang diteruskan dan yang dipantulkan ya. Nanti kelakuan ini yang ya salah satunya lah ya yang bisa istilahnya mendeteksi lah ya, bisa digunakan untuk mengobservasi bagaimana di dalam bahan itu yang terjadi ya. Jadi ini misalkan ya ini diuji lah ya, ini suaranya kan merambat, maka di dalamnya itu bisa akan diketahui bagaimana misalkan porositas ya, ada porositas ada cacat, maka bisa diamati di sini ya, karena berarti kan kalau misalnya ada catat lubang itu kan menambah katakan waktu ya untuk dia merambat. Kemudian juga bisa digunakan ya yang ultrasonografi itu untuk jadi kan kita kan lihat ya misalkan kita ngeceknya kan di permukaan ya. Kemudian kalau misalkan gelombang suaranya itu ultrasoniknya itu digetarkan, kemudian kan dari transducer juga menangkap. Nah, jarak tangkapnya ya nanti kemudian dibagi ya waktunya lah, prinsipnya bisa diketahui. Misalkan ini kalau di scan ini ya, ini kan pantulannya kan lebih lama ya. Kalau ini kan enggak di sini. Jadi nanti di dalam grafiknya itu akan diketahui, oh di dalam daerah ini itu ada cacat lebang lah misalkan seperti itu ya. Jadi ini ya perubahan kedalaman cacat itu mengubah posisi gema cacat di layar. Jadi itu hal tadi yang sudah disinggung ya. Jadi kalau makin cepat berarti dia mungkin makin dekat dengan permukaan. Nah, dan seterusnya lah ya. Jadi seperti inilah ya. Kalau misalkan digambarkan ini kalau misalkan cacatnya itu ada di dekat itu grafiknya itu akan seperti ini. Kemudian kalau dia agak jauhan lagi ya akan ini kan sebenarnya kan ini gambaran yang ilustrasinya ya. Ini ada porositasnya, bukan porositas, ada rongga lah misalkan di titik ini, titik ini, titik ini. Maka di layarnya itu akan menghasilkan hal yang berbeda ya. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk mengukur ya seberapa besar sih cacat di dalam bahan itu ya. Jadi ini tadi sudah disinggung ya sebenarnya ya. Jadi kalau ini di-scan gitu ya, di-scan gitu, maka ilustrasinya di dalam layarnya itu akan berbeda ya karena prinsip dari kelakuan atau respon ya bahan itu terhadap ultrasonik itu. Jadi ini ya beberapa teknik yang digunakan ya. Jadi bisa melalui transmisi atau pancaran normal atau juga menggunakan sudutnya ya. Sudutnya diatur ya. Nanti dia bisa diketahui kelakuan dari respon material itu. Oke. Pak Abi, saya masih punya banyak waktu. Bisa 8 menit, Pak. Oke ya, dan bisa lebih cepat. Nah, oke. Kemudian
Jadi kalau ini model gema ya. Jadi ini kalau model gema itu jadi apa namanya pulsa diberikan, nanti dia akan menggaung kan, ya akan menggaung balik ya. Jadi akan responnya sudah ada ya. Nah, kemudian model teknik gema pulsa sama nih jadi kalau misalkan ini transducer ya diletakkan di permukaan ya, maka ketika transducer itu memancarkan energi ya, maka jika ada flaw ya atau cacat di dalam itu akan memberi respon yang berbeda ya. Jadi ini gemanya akan mantul dibandingkan dengan yang pantulan itu langsung. Nah, kalau kemudian saya akan saya skip. Nah kalau melalui transmisi itu berarti kan jadi misalkan contohnya di sini nih, ini bahan ya, kemudian ini transducernya lah ya. Jadi kalau kemudian dia ditransmisikan, maka ini penangkapnya itu akan berbeda kalau di dalam bahan itu dia ada cacat atau enggak ya. Jadi ini yang akan diamati. Ini model transmisi langsung. Nah, oke. Diskontinuitas lah ya. Kemudian bisa juga berkas ya. Sorry ini kalimatnya BIM ya. BIM itu berkas ya. Jadi kalau misalkan ini berkas suaranya itu bisa vertikal ya, tegak lurus terhadap bidang batas, atau bisa juga menembus membentuk sudut, jadi membentuk sudut dengan bidang batas ya. Jadi responnya itu akan ditangkap oleh ya menangkap energi baliknya lah gitu ya. Ini model-model transducer yang saya ketahui lah ya. Jadi model-modelnya itu ada yang elemennya itu jadi satu, ada juga dia terpisah. Jadi kalau misalkan untuk yang tadi transmisi itu terpisah. Ya. Oke, kemudian nih kalau saya perhatikan ya, ini kaitan dengan yang suara, ini juga ya, ini alat-alat yang ada. Kemudian ya untuk mendeteksi lah ya, mendeteksi itu digunakan probe ya. Probe artinya dia akan menangkap pantulan atau respon dari material itu, dan probe-nya itu akan menangkap sinyal atau pulsanya dan divisualisasikan akan seperti itu. Oke. Kemudian ini masih terkait sebenarnya kebanyakan adalah dengan tadi ya ultra sonografi lah ya. Nah, kalau kemudian saya akan tingkatkan keuntungannya sebenarnya apa sih ya, ini kan gini. Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa banyak model untuk non-destructive test, tapi kalau untuk ultrasonografi ya, jadi sensitivitas ya terhadap diskontinuitas permukaan itu bisa diamati ya. Kemudian masalah penetrasi ya untuk deteksi atau pengukuran cacat itu dinyatakan sebagai lebih unggul dari metode yang lain ya. Dan seterusnya lah, ini saya skip saja beberapa. Tapi ada juga keterbatasan ya. Jadi untuk menggunakan ya model-model ultrasonografi ini diperlukan keterampilan dan pelatihan yang lebih ekstensif ya dibandingkan dengan model-model lainnya ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan non-destructive test. Nah, terima kasih Mas Bimo. Saya kembalikan ya. Saya akan stop sharing. Ya, terima kasih Pak Najih. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti ya Pak ya. Kita setelah sesi yang pemaparan materi 3. Nah, sebelum itu saya ingatkan sesuai di kolom chat itu ada link yang peserta silakan mengisi ya untuk nanti mendapatkan sertifikat. Terus kemudian kita lanjut ke pemaparan materi ketiga tentang temanya, yaitu tentang perkembangan terkait industri otomotif yang akan
diberikan oleh Bapak Yoska dan Bapak Yosef. Pada Bapak Yoska sudah siap? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Selamat siang Mbak Rianti, Mas Gunto, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di acara hari ini, Pak Daisman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk persingkat waktu kami akan sampaikan atau lebih tepatnya bahan untuk kita diskusikan bersama bagaimana perkembangan otomotif di era saat ini. Izin saya akan share screen. Enggak ini ya, benar toh. Saya buka ini deh. Bentar Mas Gunto. Oke, silakan Mas. Oke. Untuk para peserta, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang materi kedua tadi tentang pengujian, silakan ditulis di kolom chat. Untuk Sudah bisa nanti. terlihat belum? Oke, sudah. Pak Sudah ya. Yoska, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan sharing bagaimana perkembangan industri otomotif saat ini. Mungkin kita semua tahu bahwa salah satu sektor yang saat ini sedang bertumbuh dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah industri otomotif. Sebenarnya gampang terlihatnya pada saat kita di jalan tambah lama atau macet, itu artinya industri otomotif bertumbuh gitu ya. Dan bagaimana peranan kita atau peranan industri lokal dalam hal ikut serta menikmati pertumbuhan otomotif ini. Ada permintaan dari atau regulasi dari pemerintah bahwa harus lokal, TKDN, itu minimal harusnya 70%. Tapi hari ini kendalanya memang di kita ini masih selalu atau masih kebanyakan impor. Adapun yang lokal diproduksi di dalam negeri terkendala terhadap standarisasi dan kualitas. Nah, mungkin saya akan lanjut. Kendaraan otomotif itu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kendaraan berbahan bakar minyak. Itu ada diesel, ada bensin, dan terakhir gas. Gas kita bisa sampaikan bahwa tidak berhasil banyak dan kayaknya sih ada penolakan ya, ada penolakan dari sisi produsen sebenarnya. Kemudian kedua, hybrid. Kita sudah berapa kali lihat di jalan, banyak yang sudah menggunakan hybrid, yaitu bahan bakar minyak dan listrik. Sekarang masih didominasi oleh bahan bakar bensin dan sebagian menggunakan generator ya, atau dinamo listrik. Terakhir adalah full listrik yang sekarang sudah mulai banyak terlihat berbagai merek
Tesla pun sudah ada. Tesla sudah jadi taksi. Waktu itu saya pernah lihat Bluebird pakai Tesla. Ada Hyundai dan Toyota juga sudah keluar. Mercy juga sudah keluar dengan listrik. Dan bagaimana peranan kita atau khususnya untuk kawan-kawan di industri, mungkin ini yang perlu disikapi. Kita semua tahu komponen mesin berbahan bakar minyak itu pasti ada piston, ada klep, ada rocker as, ada rocker arm, ada cylinder head, ada busi, ada intake manifold, ada exhaust manifold. Nah, dalam kaitan material yang saat ini kita sampaikan dan lebih cenderung ke baja, tentu ini semuanya bisa kita ambil semua gitu ya. Artinya kita bisa berperan penuh dalam hal melakukan proses pembuatan komponen-komponen tersebut. Piston kita sudah tahu ada aluminium, ada steel, katup juga steel gitu kan ya. Artinya ini semua pasti sudah paham dan teman-teman di dunia industri pun sudah paham bagaimana melakukan produksi komponen-komponen tersebut seperti itu. Tapi bagaimana ke depannya nanti kita bisa lihat. Nah, ini kita juga tahu bahwa semua komponen di sini ini bisa kita cover. Artinya dalam hal sebagai teknik mesin ini bisa kita cover semua. Bahkan sampai tadi bagaimana menghindari korosi itu sudah disampaikan oleh Mbak Rianti, bagaimana cara perawatannya. Nah, ini komponen-komponen yang bahan bakar minyak atau gas, komponennya semua ini full masuk ke dalam metalurgi fisik. Lengkap nih, ini full, ada gear, kemudian di sini ada silinder gitu ya, ada headnya, kemudian ada blok mesin, terus ada filter, solar, ini lengkap semua. Ini masuk dalam ruang lingkup teknik mesin dan kita bisa cover semuanya. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya dengan hybrid? Apa yang bisa kita sumbangkan atau bisa turut berperan dalam hal percepatan hybrid? Kalau mesin masih ada, mesin bensin, tadi komponennya semua BBM masih lengkap. Di generator kita pun masih bisa generator. Kemudian di baterai, nah ini sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah. Bahkan pelarangan ekspor nikel itu sudah mulai diberlakukan karena harapannya produksinya bisa ada di Indonesia. Kemudian ada kontrol unitnya. Nah, ini sudah mulai bukan wilayah mesin. Motor listrik. Ini pembuatan kayaknya motor listrik ini belum ada di Indonesia yang buat. Bahkan covernya Indonesia tapi produksi ada di Jepang. Ini setahu saya. Bagaimana peranan kita dalam hal percepatan dunia otomotif. Nah, ini gambaran singkat apa kira-kira kalau kita contoh satu mobil ini di mana sih mainnya metalurgi fisik atau pengetahuan tentang material. Tentu kita bisa lihat kalau velg udah pasti. Ada velg steel, ada velg aluminium. Tapi sekarang sebagian besar ada aluminium. Kemudian ada apa lagi nih kalau hybrid? Ini hybrid fuel tanknya
Mini fuel tank bisa, bahannya steel. Kemudian di sini engine ini yang tadi semua bisa kita cover. Di luar itu ada thermal system atau cooling ini bukan di kita, sama baterai. Jadi ini sudah mulai berkurang peranan dari metalurgi fisik, bahkan industri lokal pun sudah mulai tergeser di sini. Nah, ini saya masuk ke dalam komponen mobil listrik. Ini sudah full listrik, ada baterai traksi, inverter, motor traksi, controller, charger, converter, thermal system. Ini udah bahasanya udah aneh-aneh kalau masuk ke dalam teknik mesin gitu ya. Nah, motor traksi kita masih bisa berperan untuk pembuatan di gear. Gearnya ini tentunya ini peranan dari metalurgi fisik. Terus bearingnya masih bisa, tapi di kumparannya ini sudah bukan kita, tapi di material ini cover untuk kumparan itu ini bisa. Bahkan Mbak Rianti sedang melakukan penelitian untuk dinding tipis motor listrik seperti itu. Nah, controller ini kita masih bisa disirip sini, tapi dalamnya kita sudah tidak tahu seperti apa. Nah, ini mobil listrik yang full ya, Bapak Ibu semua. Di mana peranan metalurgi fisik? Kalau ngelihat dari mobil listrik full ini, itu pertama kalau menurut saya pertama velg tadi, kemudian as ya, as roda, ini asis, terus paling ini untuk tempat-tempat minyak ya, ini kan ada tabung untuk wiper, paling itu. Kemudian tie rod masih bisa nih, spring pair ya, masih bisa. Jadi semakin hilang lagi sebenarnya. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana peranan industri lokal ini dalam berperan aktif mengikuti perkembangan zaman. Ini nggak akan lama lagi sebenarnya mobil listrik akan mendominasi di jalan-jalan. Nah, kesimpulannya sebenarnya pengembangan dunia industri otomotif ini perlu ada kesiapan industri lokal untuk berperan aktif. Artinya materi yang diminta untuk saya menyampaikan sebenarnya sangat simpel tapi sangat berat untuk diimplementasikan karena kondisi di internal maupun mindset dari masyarakat, sama halnya kalau kita beli spare part, ini ori apa lokal nih, seperti itu. Jadi kalau ori pasti import. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke diskusi saja supaya kita bisa menemukan titik sejak kapan atau sejak dimulainya perubahan ini, apakah kita sudah bisa masuk ke dalam percepatan perkembangan dunia industri otomotif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yoska dan Pak Yusef. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingatkan sekali lagi, mohon diisi ya linknya untuk para peserta. Kemudian di sini
masih ada waktu untuk materi ketiga. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang perkembangan terkait industri otomotif. Ya, saya kalau boleh komentar, Mas. Silakan Pak Arlinda. Ya, Mas Arlin. Kebetulan di kita ini tadi barusan nih saya lihat ada dari Quick. Cuman saya dulu ada hubungan mereka, tapi saya juga cek-cek tadi mereka dapat info dari mana ini. Saya lagi cek sama Pak Wawan. Teman-teman dari Quick, selamat pagi, selamat bergabung. Juga ada pertanyaannya dari Quick tadi itu tentang non-destructive test. Nah, Quick ini sebenarnya ya kalau saya boleh sampaikan, kebetulan saya kenal baik dengan ownernya, pemimpinnya. Ini industri dalam negeri yang sudah ya kategori paling lengkap lah kalau saya lihat. Ya, dia sudah buat semua dalam negeri. Tapi nanti tentu kesulitan-kesulitannya mungkin bisa urun rembuk di sini. Kalau dari pihak saya, kami, kebetulan kami tergabung di dalam alat-alat industri pertanian, Asin Tani, memang yang dibilang masih tadi, apa masih impor kan begitu. Barangnya di Jepang, mereknya di sini, ya itu mungkin sudah tidak menjadi rahasia umum. Padahal sebenarnya kalau kita tanya kepada pengusaha, mereka sih mau-mau aja untuk berpartisipasi, tapi tentu banyak faktor. Karena yang saya alami atau jajaki sekarang dengan teman-teman itu adalah bagaimana UMKM kita bisa disupport. Secara policy mungkin pemerintah sudah memberikan pengarahannya, terutama Pak Presiden sendiri sudah bilang jangan beli impor, coba dalam negeri. Nah, yang di dalam ini yang perlu sokongan lagi. Terus satu lagi juga UMKM menengah juga yang ikut di sini, kebetulan teman saya juga Pak Indri juga kita ngalamin betul, kita sering diskusi. Nanti Pak Indri mungkin bisa itu juga turun nembuk bagaimana sulitnya membangun industri dalam negeri itu. Salah satu kesulitannya saya lihat memang material. Oleh sebab itu saya sangat bangga sekali kita ada diskusi tentang material ini. Cuma mungkin peminatnya masih kurang, tapi mudah-mudahan di kemudian hari akan menjadi tambah populer. Karena kan kalau kita lihat dari 4M, filosofi untuk manufaktur, M yang salah satunya kan material. Ya kan? Manpower banyak, insinyur banyak, D3 banyak, ahli banyak. Metode, kita punya perguruan tinggi, kita punya profesor, bisa kok membantu kita. Banyak pengalaman. Kemudian metode, material, kemudian mesin tinggal beli, sudah banyak orang jual, mau buatan manapun. Memang masalah di material, Pak Yoska. Iya. Terutama alat saya ini juga besi. Kalau saya ngomong besi, saya selalu dimarahin oleh Ibu Rianti. Baja-baja kita itu belum bisa mengakomodir untuk yang dynamic load itu, untuk mekanikal. Masih mungkin mayoritas sipil. Itu sih mungkin kesulitannya, sehingga daya saing kita karena bahannya itu tidak ada, kita mengimpor, jadi kita sudah dalam kalkulasinya kita sudah kalah. Tapi mungkin nanti dari Quick mungkin bisa komentar nih, karena beliau sudah menerapkannya dan sudah memproduksinya. Ya sekitar itu aja kabar dari saya, dan kami dari Asin tadi ingin terus berbuat untuk alat pertanian. Kenapa? Karena pertanian ini kan salah satu segmen daripada Indonesia, malah itu adalah strong point kita. Kalau otomotif ya karena kebutuhan
umum dengan universitasnya bisa terus di kan sebab yang bisa